perkaranya sendiri seperti yang kita lihat bahwa untuk kedua perkara itu, perkara Bertrand kemarin sudah mulai dipanggil saksi-saksi lagi ya terkait dengan masalah kasus PTA, adanya pemburian terhadap Bertrand ya. Sudah didampingi oleh advokat saya di kantor ini, ada Abid, ada Lena, dan sudah diberikan keterangan dan bukti-bukti juga sudah kita sampaikan ya, bukti-bukti berupa hasil capture daripada semua hal yang ada di media sosial itu sudah kita serahkan kepada penyidik, dan kita berharap bahwa memang perkara ini akan segera naik ke sidik dan mulai ditentukan siapa yang menjadi tersangkanya, karena semua akun-akun yang digunakan untuk membuli Bertrand itu sudah kita serahkan semuanya kepada penyidik dan sudah dalam pengawasan penyidik. Nah, sedangkan untuk kasusnya Hikmah Kehidupan mengenai masalah pesugihan, seperti yang rekan-rekan ketahui sendiri bahwa kemarin akhirnya Roy ya itu memenuhi undang klarifikasi ya dari pihak penyidik setelah 2 kali dilakukan pemanggilan undang klarifikasi. Kemarin akhirnya Roy datang untuk memberikan keterangan kepada pihak penyidik yang menangani perkara tersebut. Itu perkembangan terakhir yang bisa kami sampaikan. Jadi artinya memang sebagai orang yang kalau kita lihat historis juridis awal daripada muasal adanya cerita yang dibuat oleh Hikmah Kehidupan itu kan memang berawal dari tayangan atau unggahan YouTube dari Robi Purba ya, adanya wawancara mereka terkait dengan masalah pesugihan ya, dan disitulah ada tercetus ketika ada pertanyaan mengenai masalah inisial pengusaha yang memakai pesugihan ya. Jadi kalau bicara masalah pesugihan memang itu tidak jauh dari pengusaha yang memang bisnisnya adalah bisnis kuliner ya. Nah, kemudian Roy menyatakan inisialnya adalah R ya. Teman wanitanya yang lain yang juga sama memiliki kemampuan seperti Roy itu menyebut bahwa perusahaannya atau restorannya adalah berawal inisialnya adalah G, kayak seperti itu. Nah, ini juga sudah bisa kami sampaikan bahwa mungkin ya teman Roy yang wanita itu juga akan dipanggil ya, yang terkait dengan masalah inisial, menyebutkan inisial G itu. Karena kan mereka menyampaikan itu kan walaupun dalam bentuk inisial kan dalam sebuah tayangan, dalam suatu konten media sosial YouTube yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, kan akan harus dipertanggungjawabkan. Kan setiap orang yang mengakses sesuatu kan harus dia yang harus ditanyakan. Karena akibat orang bisa mengakses itulah makanya timbul kesimpulan dan timbul pemberitaan-pemberitaan yang berkelanjutan daripada tayangan tersebut. Bicara mengenai masalah pidana kan ini kan tidak bicara masalah ganti rugi. Kalau bicara ganti rugi, kalau memang sudah terbukti siapa pelakunya, siapa tersangkanya, kita bisa juga mengajukan gugatan keperdataan untuk mengajukan ganti rugi atas dampak impact yang ditimbulkan daripada pemberitaan yang mereka buat. Nah, tapi karena ini bicara mengenai masalah perbuatannya dulu, maka ini bicara sanksi. Tentunya seperti itu. Misalnya mengenai masalah anak di bawah umur itu kan tidak membuat anak itu kehilangan memiliki hak istimewa atau kebal hukum, karena equality before the law kan itu, semua orang sama di mata hukum. Nah, hanya saja memang kalau memang misalnya pelakunya di bawah umur, maka akan dilakukan penanganannya adalah penanganan terhadap pidana anak, kan begitu ya. Tapi tetap dia harus bertanggung jawab ya, karena anak itu harusnya kan tidak, dunia anak itu kan harusnya dunia belajar, dunia bermain. Kalau kemudian misalnya anak itu sudah bicara mengenai masalah bully, mengancam, ini kan udah perlu memang diberikan suatu pembelajaran secara hukum agar ini jangan sampai dia dewasa seperti ini. Nah, jadi itu memang benar ada anak juga ya. Tapi tidak akan membuat dia mendapatkan hak istimewa dan akhirnya kemudian lepas dari tuntutan. Kasih dengan mereka itu, mereka menghubungi kita belum ada ya. Jadi mungkin ya nggak apa-apa ya, sampai biarkan proses semua berjalan, kita akan lihat bagaimana reaksinya, dan tidak menutup kemungkinan makin banyak orang yang akan menjadi
tersangka atau makin banyak orang dipanggil, karena kan sampai hari ini kan kita masih melihat kan bahwa tidak stop nih pembulian ini. Pembulian veterannya tidak stop. Timbul aja nih akun-akun baru, orang-orang baru. Nah, kan seperti itu ya. Jadi ini kita akan lihat ini ya bagaimana penyidik akan melakukan proses penyidikannya sehingga tidak ada lagi orang yang menggunakan media sosial untuk melakukan pembulian kepada orang lain. Pun dari IG atau segala macam masih diduga di beberapa 5-10 gitu ya. Ya kira-kira. Seperti itu kali ya. Bisa diduga 5-10 apa ya? Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.